Jadi sebelumnya Pak, terima kasih mohon waktu. Seperti informasi yang saya dapat dari orang-orang, Bapak kan punya kebun. Jadi saya minta waktu untuk melengkapi tugas dari mata kuliah yang sedang saya jalani. Jadi saya di sini mau melakukan penyuluhan mengenai POC atau pupuk organik cair. Jadi pupuk organik cair ini berasal dari limbah rumah tangga seperti sayur-sayuran itu kan sering itu dibuang saja. Jadi di sini saya mau menunjukkan bahwa sayur-sayuran tersebut bisa dibuat menjadi pupuk organik cair dan lebih bermanfaat. Jadi kan Bapak punya kebun, pasti kan memerlukan pupuk ya untuk perkembangan tanaman Bapak. Jadi untuk pupuk organik cair ini cukup memerlukan sayur-sayuran bekas seperti daun-daunan, sayur-sayur daun, sayur-sayur buah atau kulit buah. Nah, dan juga dilengkapi dengan E4, gula merah, sekam atau kotoran hewan. Jadi untuk kotoran hewan ini opsional saja, tidak terlalu diperlukan. Jadi untuk pembuatannya itu prosesnya itu tinggal sayur-sayuran tadi itu dicacah atau dicincang. Jadi dibuat dalam baskom untuk media tempat mengaduknya. Jadi pas dicincang itu seperti dibuat di dalam wadah, lalu diberikan E4. Jadi untuk takaran E4 ini kalau untuk segini itu yang kira-kira sekitar 1 botol saja. Jadi misalnya yang bikin lebih banyak dari ini, ya pastinya ditambahi dosisnya jadi 2 kali lipat dalam 1 botol. Setelah diberi E4, setelah itu diberi air secukupnya saja supaya tidak terlalu lembek, tidak terlalu berair. Setelah itu diberi gula merah. Itu untuk mengaktifkan bakteri pengurainya. Untuk fermentasi sendiri itu minimalnya selama 1 minggu, jadi lebih lama lebih baik lagi. Jadi nanti itu kan setelah semua bahan-bahan tadi dicampur, kemudian itu dimasukkan ke wadah yang tertutup untuk mencegah serangga itu masuk. Jadi ini saya ada video singkat proses pembuatannya. Saya permisi ya Pak. Nah, jadi dalam proses tadi itu akan mempermudah kita dalam membuat pupuk tersebut. Jadi limbah yang sebelumnya tidak bermanfaat dibuang saja, itu bisa dimanfaatkan kembali. Dan untuk pengaplikasiannya pun cukup sederhana. Kan sudah dibuat di dalam tempat yang tertutup, setelah pupuk sudah terfermentasi, itu kan kayak nutrisi. Jadi dia itu kayak padat nutrisi. Jadi sebelum diaplikasikan itu dicampur dengan air terlebih dulu agar pupuknya tidak panas jadi saat pada tanaman. Nanti kan dia berair itu melalui fermentasi tadi akan berair. Jadi itu nanti disaring Pak air tersebut lalu dicampurkan dengan air biasa dan diaplikasikan di sekitar batang tanaman. Untuk rotasi pemupukan itu sebaiknya 2 kali dalam seminggu untuk lebih optimal. Jadi ada yang Oke, terima kasih. Siapa namanya tadi? Novita Sari, mahasiswa Politeknik Suryal. Ada yang Oke, terima kasih. Siapa namanya tadi? Novita Sari, mahasiswa Politeknik Suryal. Ya, memang kebetulan saya punya kebun yang memang kebun itu saya tanami sayur-sayuran moist ya. Oke, saya tanami sayur-sayuran. Memang selama ini saya menggunakan pupuk organik. Salah satunya itu adalah kotoran sapi, kotoran ayam, kemudian kotoran kambing. Itu yang saya gunakan. Namun kita belum tahu nih bagaimana apa yang secara umum ya untuk membuat pupuk organik secara benar, yang benar seperti apa. Kebanyakan masyarakat saat ini tahunya itu kotoran sapi ya udah langsung digunakan untuk di lahan ya, tidak diolah dulu. Nah, dengan adanya tugas yang mahasiswa Politeknik Suryal ini, harapan kami langsung memberikan
penyuluhan atau sosialisasi kepada petani sayur untuk menjelaskan atau memberitahu secara detail bagaimana sih bisa membuat pupuk organik itu yang secara benar seperti itu. Ya, yang selama ini yang saya ketahui ya, saya tidak tahu nih, jujur saja saya baru tahu nih dari Mbak Novi ini cara membuat pupuk organik ternyata bisa dari buah, kemudian dari kulit buah, dari apa tadi? Dari sayur-sayur tadi ya. Makanya kami berharap peran mahasiswa program pertanian ya, dari jurusan pertanian ini turun ke lapangan membantu petani dan petani kuala uang ya, agar hasil dari pertaniannya itu unggul seperti itu. Jadi kalau Bapak berminat nanti akan saya lakukan demonstrasinya setelah ini. Kalau memang Bapak berminat dengan pemaparan saya tadi. Ya, saya tertarik sekali. Saya berharap setelah pertemuan ini Mbak Novi bisa mempraktikkan secara langsung nanti di kebun saya. Kebetulan kebun saya kan dekat tuh di belakang rumah, jadi nggak jauh-jauh amat seperti itu aksesnya. Nah, jadi kita praktek di kebun secara langsung bagaimana sih membuat cara pupuk organik itu yang benar seperti itu. Jadi setelah ini bisa biar yang sebelumnya dari memakai kotoran ternak bisa beralih ke pupuk organik. Bisa terlalu lebih efisien karena sebelumnya pernah kami coba di tempat kami itu lumayan berhasil efisien sekali karena tidak memerlukan biaya yang banyak, lebih hemat biaya. Ya itu sekali lagi ya, harapan saya sebagai petani sayur, peran mahasiswa pertanian ini betul-betul hadir di lingkungan pertanian lah, khususnya masyarakat petani ini. Kebetulan kan untuk masyarakat Pulau Bumbuang ini rata-rata dia bertani, cuma tidak tahu bagaimana dia membuat pupuk organik yang benar itu seperti apa. Taunya dia ada kotoran sapi langsung dipakai untuk tanamannya seperti itu. Ada dosisnya berapa, takarannya berapa itu. Jadi saya bersyukur nih ada mahasiswa pertanian melakukan demonstrasi bagaimana cara membuat pupuk yang benar itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ini ada lihat dari saya, bisa dibaca. Ya. Untuk pengetahuan lebih singkatnya lagi, nanti setelah ini bisa kita lakukan demonstrasi secara langsung atau di lain waktu. Nunggu Bapak ada waktu. Ya, saya menunggu kabarnya nanti. Ya, terima kasih Bapak.